Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Maaf. Mohon maaf. Oke, hari ini bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces dan ini adalah pesan buat Pisces di bulan Juni. Ya, ini memang belum bulan Juni pada saat saya upload video ini, tapi pesannya untuk bulan depan ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kalian ketahui atau yang kalian tunggu di bulan Juni, apakah akan kejadian atau tidak. Kita lihat saja message-nya ya atau pesan-pesannya. Tentu saja bisa resonate bisa tidak karena banyak energi yang terbaca di sini. Dan kalau resonate ya sudah, yang tidak resonate ya sudah juga. Anggap saja ini pesan untuk kalian, mungkin bisa diambil yang baik-baik. Saya pakai very tarot deck dulu ya. Saya mau bacakan beberapa pesan untuk kalian di bulan Juni. Apa yang terjadi? Ayai, jatuh. Oke. Sebentar lah ya, saya ambil yang jatuh. Tapi saya mesti cut dulu kartunya kalau yang jatuh. Soalnya jauh jatuhnya. Sebentar ya, nanti saya kembali. Hai Pisces, saya kembali. Saya sudah ambil kartu yang jatuh ya. Nanti kita bacakan semua. Oke, ini ada 7 kartu. Ada Queen of Spring. Believe in yourself. Wonderful people want to help you maintain a balance between work and home life. Queen of Spring adalah Queen of Wand. Katanya ada bantuan ya. Brilliant, loyal, talented, friendly. That's a good thing. Oke, di bulan Juni para Pisces akan menerima bantuan apabila memang sedang mengalami satu hal yang memang memerlukan bantuan gitu ya. Karena ada beberapa permasalahannya yang nggak perlu dibantu sih sebenarnya gitu. Kalian bisa melakukannya sendiri. Tapi pesan bagusnya adalah bulan Juni ya akan ada bantuan jika kalian memang memerlukan bantuan. Oke. Kemudian Eight of Winter atau Eight of Sword ya. Tadi itu Wand, energi api, yang ini energi udara. You have what it takes if only you believe in yourself. Kalian bisa mendapatkan apa saja yang kalian inginkan di bulan Juni kalau kalian percaya dengan diri kalian sendiri. Thinking that you are powerless when you are not. Kalian pikir kalian gak punya power atau gak punya kekuatan untuk melakukannya, padahal enggak, padahal kalian bisa melakukannya, bahkan sukses, bahkan dibantu gitu ya, ada bantuan. A lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. Ada sedikit ketidakpercayaan diri di dirinya si Pisces di bulan Juni untuk melakukan hal ini atau menyelesaikan hal ini. Oke, itu sebabnya kartu pertama kalian bicara tentang ada yang bantu kok Pisces. Soalnya Piscesnya sendiri nggak percaya diri bisa melakukan hal itu atau bisa menyelesaikan hal itu gitu. Padahal sih sebenarnya bisa. Sebenarnya, dan tadi sudah saya bilang, si Piscesnya sebenarnya bisa melakukannya. Ya kan? Kan makanya tadi saya bilang apa di kartu pertama. Ada bantuan kalau kalian membutuhkan bantuan. Sebenarnya Piscesnya bisa, cuma agak-agak kurang percaya diri. Come on Pisces, kadang-kadang kalian underestimate diri sendiri ya. Padahal kalian bisa kok ngelakuin itu. Dan di bulan Juni dibilang seperti itu. Ada hal yang seharusnya bisa kalian lakukan sendiri, tapi karena kurang percaya diri, jadi kalian perlu bantuan orang lain. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau orang lain tulus membantunya, ya bagus dong ya. Mungkin ini juga karma baik yang berbalik kepada kalian pada saat dulu kalian membantu orang, dan itu karmanya kembali kepada kalian. Oke?
Lanjut. King of Autumn atau King of Pentacles, koin. Ini biasanya bicara tentang financial. Coba kita lihat. Be assertive when it comes to what you know it's right. Everything's going your way. A good person or company to work for. Oke. Bicara tentang karir, bisnis, dan keuangan. Di bulan Juni ini dikasih pertanda atau warning atau pesan ya. Pesannya adalah kalau kalian tahu hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, hubungannya dengan keuangan ya, keuangan karir dan bisnis ya, dengan pekerjaan ya. Oke. Kalau kalian tahu bahwa hal itu, hal tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan, ya lakukan. Jangan menghindar atau mempertanyakannya lagi. Karena kebenaran itu absolut. Kalau saya percaya itu. Kebenaran itu nggak perlu digembar-gemborin, nggak perlu dibilang kesana kemari, nggak perlu dibuktikan, nggak perlu kayak show off gitu. Kebenaran tetap kebenaran. Karena kebenaran itu absolut. Benar. Benar adalah benar. Gitu ya. Kebenaran mau dipendem di dalam tanah juga tetap kebenaran. Mau dipukul pakai besi pun tetap jadi kebenaran. Nah, pesannya kayak gitu. Terus apa nih peristiwanya nih, Mbak Lucy? Iya, silakan dihubungkan saja dengan kehidupan kalian masing-masing. Ya, kalau dari sekarang kalian udah nih kayaknya ini nih, dan itu yang harus kalian fokuskan. Intinya adalah, my dear Pisces, kalian itu sebenarnya orang baik. Sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalian suka agak nyimpang-nyimpang gitu loh. Agak angin-anginan untuk bilang bahwa baik nggak ya? Iya nggak ya? Apa enggak? Iya bener apa enggak? Gitu mempertanyakan aja gitu. Dan kalian tuh bisa berbalik dari yang udah setuju jadi nggak setuju, udah iya jadi nggak iya gitu. Ya sudahlah, buat saya itu bukan keburukan atau apa. Yang namanya manusia ya masing-masing punya kepribadian sendiri-sendiri dan nggak perlu dipertanyakan yang kayak gitu. Ya cuma ini jangan protes dulu nih Pisces. Pesan untuk kalian di bulan Juni ya. Sesuatu yang memang udah absolut, sesuatu yang memang udah benar, dan gak usah dipertanyakan lagi. Ya udah, memang benar, udah. Benar lakukan, benar iyain, benar bela. Dan gak perlu dipertanyakan lagi. Oke? Lanjut. Baru kartu ketiga, udah panjang lebar saya ngomongnya. Four of Spring, ini lagi-lagi energi api. Four of Wands. Be grateful, you have much to celebrate. Deep feeling of peace and happiness, a contented personal life. Oke. Kehidupan pribadinya si Pisces di bulan Juni itu wonderful katanya. Wonderful. Baik, bagus, oke, gitu ya. Dan banyak hal yang bisa di-celebrate, banyak hal yang bisa dirayakan di bulan Juni. So, bisa saja para Pisces bertunangan misalnya, karena ini personal life ya. Bisa menikah gimana Mbak Lucy? Boleh aja yang mau nikah ya, asal sudah yakin dengan pasangannya gitu. Tapi intinya bukan hanya tentang itu ya, tentang relationship yang seperti itu. Tapi intinya adalah banyak berkat yang perlu disyukuri yang terjadi di bulan Juni untuk kalian para Pisces. Bahagia ya. Oke, congratulations loh, bagus kok kartunya. Oke, lanjut dengan Eight of Autumn atau Eight of Pentacles, dan bicara lagi tentang koin ya. Coba do more research before proceeding. Lakukan riset sebelum melakukan sesuatu.
Education in the form of seminar, going back to school, or apprenticeship, excellent craftsmanship, and long-term project. Oh, oke. Ini balik lagi sekarang tentang keuangan karir dan bisnis. Ada project jangka panjang yang akan dilakukan oleh si Pisces di bulan Juni. Dan sebelum itu dilakukan, mohon kiranya kalian para Pisces bisa meresearch hal itu, diriset dulu, dilihat dulu baik buruknya gitu ya. Ini kok ngomongnya belibet. Baik buruknya dilihat dulu supaya nanti nggak ada hal-hal yang akhirnya kalian kecewa atau bikin kalian gak happy karena tidak sesuai dengan rencana. Jadi risetnya yang mesti dikuatin sebelum melakukan sesuatu. Di sini sih dibilang kayak education bla bla bla, tapi nggak melulu soal pendidikan sih. Tapi riset itu adalah ya benar-benar diriset ya, benar-benar diperhatiin bagus atau enggak, bisa diteruskan atau enggak. Gitu, oke. Lanjut. The Magician. Ini saya nggak usah baca, saya tahu ini The Magician. Apapun yang menjadi manifestasi kalian, apapun yang kalian inginkan di bulan Juni bisa kesampaian, manifestasi aja ya. You can do anything tuh kan, kalian bisa melakukan apapun. Take charge of your life, you can manifest what you need to be a success. Bisa dimanifestasikan. Makanya kan tadi ada apa? Long term project yang goal. Oke, untuk kalian yang mengharapkan project di bulan Juni ada, bagus. High Priestess. Ini biasanya bicara tentang spiritualisme. Oke, kalau ini yang muncul adalah trust your intuition. Para Pisces biasanya intuisinya kuat ya. So bulan Juni percaya dengan intuisi kalian ya. Careful reflection before taking action. Diingetin lagi secara spiritual. Di research apapun yang akan kalian lakukan sebelum kalian jalani. Sebelum kalian jalani. Insight that come through meditation. Ya, kalau memang kalian suka melakukan meditasi, monggo silahkan. Kalau yang nggak suka gimana Mbak Lucy? Ya terserah, berdoa aja juga cukup ya. Yang penting spiritualitas kalian diperkuat lagi dengan cara memperkuat komunikasi dan hubungan kalian kepada Yang Maha Kuasa dan juga semesta. So ke atas dan ke sekitar. Gitu. Oke, saya lanjutkan dengan ini The Magician lagi. So, confirm ya, kalian bisa manifestasi dan kalian bisa dapatkan di bulan Juni. Baik, kartu apa lagi yang perlu dibaca? Kita lihat ya. Nggak panjang kalau yang ini, tadi soalnya udah panjang tuh. Wow. Lah, bilang nggak panjang, yang jatuh banyak. Ya wes, saya bacain aja satu persatu. Yang pertama, Queen of Cups. Kalau dalam hal percintaan ada masalah, ya wes. Kalau dalam percintaan nggak ada bantuan, ya wes. Kalian bisa melakukannya sendiri kok, ya kan? Kemudian, Ace of Swords, take your power back. Kalian yang nggak percaya diri bisa melakukannya, please, kalian bisa loh melakukannya. So, tetap percaya diri aja ya. Kalian bisa melakukannya. Oke, lanjut. The Lovers yang terbalik. Kalau dalam hal percintaan, memang kan tadi saya bilang ada masalah ya. Beberapa dari kalian menganggap bahwa pasangan kalian ini adalah soulmate kalian, ternyata begitu ada masalah kalian mulai mempertanyakan itu. Bulan Juni iya kejadiannya seperti itu. Untuk yang sudah punya pasangan, ini bukan bacaan cinta, tapi The Lovers itu bicara tentang hubungan, bukan cuma hubungan percintaan, tapi juga bisa hubungan bisnis, hubungan pertemanan, hubungan apalagi pekerjaan ya. Ada masalah di situ, ada masalah dengan koneksi
ya, dan ini bukan koneksi ke atas tapi koneksi ke samping-samping dengan sekitarmu gitu, Pisces. So apa yang harus dilakukan ya percaya diri aja dan mendengarkan kata hati dan intuisi kalian, karena kalian cukup kuat kok intuisinya, dan ngasih tahu kalian gitu kalau ini loh akan terjadi seperti ini, kalian udah tahu duluan gitu. Sebagian dari Pisces bahkan jadi cenayang karena intuisinya kuat. Waktu itu ada Pisces yang komen ke saya, Mbak Lucia kamu Pisces ya, soalnya kok kita kayak sama. Enggak, saya bukan Pisces, tapi memang intuisinya Pisces kuat, dan kalau mau diasah bisa jadi jadi seperti mungkin pembaca tarot atau apalah gitu ya, bisa. Pisces itu memang seperti itu. Oke, so apapun yang terjadi ya di bulan Juni, mau itu masalah dengan keluarga, dengan kolega, dengan pasangan, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Kalian tahu bagaimana harus menyelesaikan itu. Cuma kadang-kadang kalian nggak percaya diri, dan itu tadi yang saya bilang, kadang-kadang udah memutuskan ini nih, tiba-tiba bisa berubah loh dalam sekejap mata menjadi yang lain. Capek. Capek kalau begitu ngikutinnya ya, Pisces. Saya bilang capek karena apa? Tiba-tiba ada vision. Bukan vision sih sebenarnya, itu kilas balik nih, saya ceritain. Kilas balik di kepala saya pada saat saya ngomong seperti itu adalah, saya pernah di-link dengan seorang Pisces dan dia sudah memutuskan sesuatu A gitu lah, saya nggak usah mau ngomongin apa itu. Oke, dia sudah memutuskan A, tiba-tiba suatu hari dia berubah menjadi B. Bingung kan? Berantemlah kita gitu. Nah, itu yang terlintas di kepala saya waktu saya bilang Pisces nih bisa berubah dalam sekejap loh. Hari ini bilang apa, sedetik kemudian bilang yang lain, atau besoknya bilang yang lain. Oke, ya sudahlah, terima aja, memang kalian begitu. Oh, wow. Kartu selanjutnya adalah kartu yang bagus banget. Ini di bulan Juni, kalian menjadi pusat perhatian. Kalian mendapatkan sebuah kesuksesan yang luar biasa, dan itu akan terus menjadi dampak di kemudian hari, di masa depannya kalian gitu. Dan kesuksesan itu dampaknya nggak sebentar, dampaknya nggak cuma sementara, tapi berkesinambungan sampai nanti gitu, di kehidupan kalian yang bukan di kehidupan yang berikutnya kayak reinkarnasi, bukan, maksudnya ini akan berlangsung terus sampai di masa depan. So bulan Juni berarti adalah bulan yang important ya, lumayan penting untuk para Pisces, karena itu tadi, karena kalian diberikan sesuatu yang besar, menjadi spotlight itu kan sesuatu yang jadi pusat perhatian gitu, dan itu akan berlangsung terus seperti itu sampai nanti, sampai masa depan kalian gitu, dan itu imbasnya sampai ke masa depan kalian gitu ya. Oke, so just be happy. Kartu selanjutnya The Devil yang terbalik. Jika ada di antara kalian yang punya temptation atau hasrat yang kalian ingin lakukan di bulan Juni, coba pikirin lagi. Mungkin itu cuma temptation yang gak guna, gak perlu difokuskan. Jadi fokus aja sama hal-hal yang positif. Karena kadang-kadang temptation itu cuma kayak godain doang gitu. Udahlah, jelas kalian pilih jalan ini, track yang ini, atau orang yang ini, atau project yang ini, atau apapun itu yang udah kalian pilih. Tapi tiba-tiba ada devilnya ngomong meme, dan akhirnya terpengaruh dan kalian mulai belok ke kanan, belok ke kiri gitu ya. Tapi di bulan Juni ya sudah, jangan dengarkan lagi. Dengarkan intuisi kalian yang putih, ya kan? Karena kan ya manusia ya, hitam dan putih itu jadi satu di dalam kehidupannya, nggak mungkin putih terus atau hitam terus.
So dengerin yang putih aja ya. Temptation yang nggak guna gini ya udah terbalikin aja, nggak usah didengerin ya. Oke. Lanjut dengan Temperance yang terbalik. Oke, pertimbangannya memang harus matang, my dear Pisces. Bulan Juni pertimbangannya harus matang. Jangan gegabah mengambil keputusan. Jangan take action sebelum mikirin, sebelum dianalisa segitunya. Kalian yang lebih tahu hidup kalian. So segitunya means ya segitunya. Memang benar-benar harus difokuskan ya. Oke. Lanjut dengan King of Pentacles yang terbalik. By the end of the month, pada saat ada sesuatu yang terjadi di keuangan kalian, jangan protes. Ya, apapun yang kalian mulai di awal bulan Juni, tiba-tiba di akhir ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian atau tidak sesuai dengan prediksi kalian, itu berarti kalian tidak meriset atau menganalisa secara benar. Dan tadi ada temptation soalnya, ada the devil ya. Oke, my dear Pisces, silahkan kalian mengajukan satu pertanyaan dan saya akan jawab ya atau tidak untuk bulan Juni ya. Oke. Jawabannya adalah ya. Good. Jawabannya iya. Beberapa kartu oracle akan saya buka. Ini adalah Archangel message, Archangel, kemudian Angel message. Ya, sebentar, sabar. Ada juga dari Very Oracle card dan Monology Oracle card. Dan sebelum itu saya buka dulu apa yang perlu di healing dari kalian. Self healing card. Good. Apa yang perlu di healing dari Pisces? Cycle lingkaran. Oke, di dalam kehidupan manusia itu ada cycle yang harus kita jalani, ya. Dan kalau itu belum berhenti, dan kita nggak bisa mengakhiri, karena memang itu divine purpose, itu memang sudah sedemikian rupa semesta memberikannya kepada masing-masing pribadi, gitu. Ini kenapa kartu self healingnya muncul dengan kata-kata cycle. Pesannya begini, my dear Pisces. Kalian punya intuisi yang sangat kuat, dan kadang-kadang kalian ngedengerin intuisi lebih daripada kenyataan yang terjadi, ya. Dan kadang-kadang itu mengecoh, ya, seperti the devil mengecoh pikiran kalian. Ada cycle yang belum berhenti, kalian pikir sudah berhenti, so kalian pindah, padahal belum waktunya pindah, gitu. So itu yang perlu di healing dari kalian para Pisces, dimanapun kalian berada. Bener-bener dengerin kata hati yang paling dalam, jangan sampai terkecoh. Siapa tahu cycle-nya belum selesai, tapi kalian pikir sudah selesai. Atau siapa tahu cycle-nya udah selesai, tapi kalian masih aja nguplek-nguplek di situ, dipikir belum selesai, gitu ya. Intinya adalah banyak hal yang sepertinya clear tapi tidak. Jadi ada hal-hal yang bisa menipu pikiran kita, ya kan? Ya ini tentang Pisces. Tapi bisa aja orang-orang lain pun tidak peduli zodiaknya apa juga bisa tertipu dengan hal-hal seperti itu, ya. So be aware aja, ini sebagai message aja untuk kalian para Pisces dimanapun kalian berada yang dengerin ini. Oke, see, spiritual
understanding. Ini message dari Archangel Raziel, yaitu salah satu Archangel di kartu Archangel message ini. Ini bicara tentang spiritual, makanya tadi saya bilang, kadang-kadang itu bisa menipu yang karena kalian itu tadi tidak ada kepercayaan diri sehingga kadang-kadang kalian mempertanyakan ini bener nggak sih gitu loh. Memang sebenarnya kepercayaan diri penting banget, tapi itu juga kadang-kadang bisa mengecohkan juga gitu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya udah, kalian memang harus mengutamakan ini dulu, mengutamakan spiritualitas yang harus diperkuat lagi, hubungan dengan Sang Pencipta diperjelas lagi, diperkuat lagi, supaya kalian tahu tanda-tandanya itu benar atau enggak, mengecoh atau tidak gitu. Kemudian dari Astara, you deserve the best, reach for the star with your dreams and desire and don't compromise. Oke, apapun yang kalian inginkan, kalau itu baik dan berguna bagi masa depan kalian, jangan ragu-ragu ya, tetap di situ. Selanjutnya dari Fairy, come together. Fairy likes to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work, working as team help get the job done. Oke, my dear Pisces, walaupun kalian bisa melakukannya sendiri, tapi tidak ada salahnya kok dibantu oleh orang-orang yang memang support kalian di dalam kehidupan kalian. Juga malaikat pelindung yang menolong kalian. Jadi jangan ditolak kalau ada bantuan ya. Oke, yang terakhir, hold your vision. Visi kalian disuruh di hold, disuruh ditunda. Bukan maksudnya kalian gak bisa melakukannya di bulan Juni ya. Tapi kan tadi udah ada warning-warning. Oke, so ada beberapa yang memang harus diperhatikan dulu supaya bisa dilaksanakan. Jadi jangan main langsung aja tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Gitu loh Pisces ya. Baik, mohon maaf tidak bisa panjang-panjang bacaannya. Sekian aja. Semoga ada yang bisa diambil dari situ di pesan buat Pisces di bulan Juni. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.